Hai semua, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat petang dan selamat sahabat bagi kita semua. Jadi untuk meneruskan sound dan worship kita pada petang ini, kita bernyanyi dengan beberapa buah lagu. Jadi lagu yang pertama yaitu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita untuk meneruskan lagu kita yang kedua, mari kita sama-sama menyanyi lagu Allah Peduli. Sebelum kita mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh saudara kita Heri, mari kita sama-sama nyanyi lagu pembuka kita, yaitu Mukjizat Itu Nyata. Mustahil bagiku
sangat mungkin bagimu di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam syurga, ya Tuhan, pada petang ini kami ingin mengucap syukur pada-Mu Tuhan, kerana Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini Tuhan, dan juga ingin menjemput Engkau untuk berserta dengan kami pada Sabah ini, tak kira pun di mana kami berada. Dan juga kami ingin Engkau berserta dengan pembicara kami pada petang ini, yaitu Saudara Harry. Jadi semoga apa yang beliau ingin sampaikan ia akan bermanfaat dalam kehidupan kami dan akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dengan Tuhan, ampunilah dosa Tuhan. Saya serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru nama semua kami. Amin. Oke, jadi tanpa membuang masa, saya serahkan semua ini kepada Saudara Harry. Hai, selamat petang kepada kita semua. Hari ini tajuk pelajaran yang saya sampaikan adalah teguran Tuhan saat kita melawan. Ayat Alkitab terdapat di Amsal 19 ayat 20. Mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Ia selalu memerhatikan dan mengasihi kita semua. Saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan hadir melalui Roh Kudus untuk menguatkan kita. Saat kita sedang di dalam kesusahan, Roh-Nya ataupun Roh Tuhan hadir untuk menghibur kita. Namun ada saat-saat di mana Tuhan harus berlaku keras terhadap kita ketika kita menjalani kehidupan seharian. Yaitu Tuhan menegur, dan jika perlu Dia akan menghukum kita. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 19, berbunyi begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah. Tuhan berlaku keras kepada kita bukan tanpa sebab. Kerana ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Ayat ini terdapat di Yesaya 50 ayat 2. Ketika Tuhan datang kepada kita, kadang-kadang kita tidak peduli, kadang-kadang Tuhan memanggil tetapi kita tidak menjawab. Saat itulah Tuhan akan berlaku keras terhadap kita supaya kita segera menyedari kesalahan yang telah kita lakukan. Jika Tuhan mendidik kita dengan keras melalui hajaran ataupun pukulan,
bukan berarti dia tidak mengasihi kita, tetapi dia menunjukkan rasa peduli dia dan juga kasih dia dan tanggung jawab dia di dalam kehidupan kita, sebab dia tidak mau kita semakin menyimpang ataupun tersimpang dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana seorang bapa menghukum ataupun memberi dendaan kepada anak dia yang tidak mendengar dia punya arahan ataupun nasihat, begitu juga Bapa kita di sorga. Jika kita sudah diberitahu, diingatkan, dan dinasihati dan ditegur secara halus, tetap saja kita tidak mendengar arahan ataupun nasihat yang diberikan oleh Bapa kita yang di sorga. Di dalam Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Bila Tuhan menghajar dan memukul kita, berarti Ia memiliki rencana yang indah di balik semuanya itu. Ayub 5 ayat 15, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Oke, ketika kita menempuhi jalan yang salah, Roh Kudus berbicara dengan lembut kepada kita dan mengingatkan. Janganlah mengeraskan hati bila ditegur dan diperingatkan, sebab hal itu untuk kebaikan kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita, apa sahaja yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, baik dia dalam bentuk kekerasan, kita perlu memahami sebab Tuhan mempunyai tujuannya tersendiri di dalam kehidupan kita, agar kita menyadari di mana kita melakukan kesilapan, dan di situ kita boleh menyadari yang Tuhan sangat mengasihi kita. Dan semoga di dalam kehidupan seharian kita terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan di mana sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi renungan saya pada petang ini sampai di sini sahaja, dan terima kasih semua. Amin. Kepada pelajaran yang sudah disampaikan oleh Saudara Heri sebentar tadi. Jadi untuk lagu penutup, lagu ini saya ambil daripada buku Matius bagi 6 ayat 26 ya. Dalam buku Matius bagi 6 ayat 26. Yang tidak menabur dan tidak
penutup kita untuk sundown petang ini, saya menjemput saudara kita Harry. Oke, mari kita berdoa. Ialah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, saat ini Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur kerana Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sentiasa menyertai di dalam cara-cara kami, apa saja yang kami lakukan. Biarlah sentiasa sesuai di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih semua dan jumpa lagi pada Sabat yang akan datang. Bye.